Suku Toraja sejak dahulu menganut agama atau kepercayaan Aluk Todolo. Aluk dapat berarti agama atau aturan, sedangkan Todolo dapat berarti leluhur atau nenek moyang. Aluk Todolo dapat diartikan sebagai keyakinan leluhur atau keyakinan nenek moyang, dan juga Aluk Todolo dapat diartikan sebagai aturan atau tatanan hidup yang diyakini oleh nenek moyang masyarakat Toraja. Dikatakan Aluk Todolo karena setiap upacara pemujaan atau membuat kegiatan terlebih dahulu melakukan upacara dengan sajian kurban persembahan kepada leluhur yang disebut dengan istilah Mak Todolo atau Mak Pakande Tomatua. Dalam kepercayaan Aluk Todolo terdapat ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat dalam upacara tertentu. Dua upacara yang sangat lazim dalam Aluk Todolo adalah Rambu Solo dan Rambu Tuka. Dua upacara ini masih terbagi dalam beberapa upacara. Upacara Rambu Solo lebih mengarah pada upacara kedukaan atau kakadakian, sedangkan Rambu Tuka mengarah pada ucapan syukur atau kameluan. Kepercayaan akan roh nenek moyang sangat kuat dalam masyarakat Toraja, bahkan mereka yang tak lagi menganut agama leluhur. Hal tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan leluhur yang ritualnya masih dijalankan. Dalam ajaran Aluk Todolo, konsep etika dan moral juga diajarkan karena masyarakat Toraja sangat menjunjung kerukunan dan kekeluargaan. Dalam keyakinan Aluk Todolo, upacara yang dilakukan memiliki peran penting dalam menghormati nenek moyang, dan mereka memastikan bahwa arwahnya bisa membalik puang, atau dalam hal ini mengalami kebangkitan atau menjadi dewa menurut keyakinan mereka. Agama Aluk Todolo dapat direlevansikan dengan teori seorang filsafat agama, yakni Ninian Smart, dengan teorinya mengenai dimensi agama atau Seven Dimensions of Religion, di mana dalam Aluk Todolo terdapat doktrin yang menjadi keyakinan dasar atau panduan bagi para penganutnya. Doktrin tersebut antara lain keyakinan tentang keberadaan roh, di mana roh dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan dunia gaib. Yang kedua adalah keyakinan tentang siklus kehidupan, di mana manusia dianggap sebagai bagian dari alam semesta yang terdiri dari benda mati dan hidup, dan akan terus berulang dalam kehidupan berikutnya. Yang ketiga adalah keyakinan tentang keberadaan leluhur, di mana penghormatan kepada leluhur dinyatakan melalui berbagai upacara adat dan ritual. Yang keempat adalah keyakinan tentang pentingnya keseimbangan, di mana dalam keyakinan Aluk Todolo, keseimbangan dianggap sebagai salah satu nilai yang sangat penting dan dianggap dapat membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan manusia. Yang kelima adalah keyakinan tentang keberadaan Tuhan, di mana Aluk Todolo meyakini Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang harus dihormati dan disembah melalui berbagai upacara adat dan ritual. Keyakinan tentang pentingnya adat dan tradisi,
yang mana dalam Aluk Todolo adat dan tradisi dianggap sebagai warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Penghormatan terhadap adat dan tradisi dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan Tuhan. Selain doktrin, dalam keyakinan Aluk Todolo juga terdapat ritus atau ritual. Contohnya rambu solo atau upacara kematian atau kedukaan, rambu tuka, rambu sesa atau upacara adat pernikahan, dan rambu tuka makbua dalam upacara adat panen. Masyarakat Toraja khususnya dalam keyakinan Aluk Todolo juga memiliki mitos atau kisah naratif. Salah satu kisah naratif atau mitos yang sangat terkenal dari Toraja adalah Eran di Langit, yang mana menghubungkan surga dengan dunia. Kisah ini memiliki versi yang berbeda-beda, namun pada intinya kisah ini ingin menggambarkan bagaimana relasi Tuhan dan manusia hancur karena perbuatan manusia. Selain itu, mitos yang sangat diyakini dalam masyarakat Toraja atau penganut Aluk Todolo adalah keberadaan hantu atau makhluk halus yang dikenal dengan istilah bombo. Selain mitos, ada juga pengalaman yang terdapat dalam Aluk Todolo. Misalnya, ketika melihat hantu atau roh. Masyarakat Toraja percaya bahwa alam semesta dihuni oleh hantu atau roh yang dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Orang-orang tersebut akan memberikan kesaksian bahwa mereka telah melihat roh yang berbentuk manusia, binatang dalam mimpi atau ketika mereka bermeditasi. Kemudian mendapat penglihatan atau wahyu. Mereka merasakan kehadiran roh atau dewa, bahkan bertemu dengan makhluk halus. Selain pengalaman, ada juga tata kelembagaan, di mana dalam Aluk Todolo terdapat dimensi yang menyangkut antara hubungan individu dengan kelompok atau masyarakat yang dianggap sebagai suatu kesatuan dalam kepercayaan agama. Misalnya, pemangku adat adalah pemimpin adat yang bertanggung jawab atas kehidupan adat, yang mana menjaga keharmonisan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ritual adat, upacara kematian, pembangunan rumah adat, hingga pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Selain itu, etika dapat juga ditemukan dalam Aluk Todolo. Menghormati orang tua atau leluhur, menghargai alam dan lingkungan sekitar, berbuat baik kepada sesama, bersikap jujur, dan memiliki integritas yang tinggi, dan beberapa nilai etika lain yang dianut dalam Aluk Todolo. Hal-hal material meliputi tongkonan, alang, rantai, pahikung, dan rambu solo sebagai upacara kematian. Dalam kepercayaan Aluk Todolo dapat dijumpai unsur-unsur argumen tentang keberadaan Allah menurut para filsuf. Salah satunya adalah argumen kosmologis, di mana masyarakat Toraja, khususnya penganut Aluk Todolo, meyakini Puang Matua sebagai Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta yang dipercayai telah menciptakan alam semesta dan semua isinya. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, alam semesta terdiri dari 3 dunia: dunia manusia, dunia roh, dan dunia batu. Dunia batu dalam keyakinan Aluk Todolo adalah dunia yang murni dan kuat, yang diyakini sebagai kunci dari keberadaan alam semesta. Puang Matua adalah sebab dari segala sesuatu, dan oleh karena itu menjadi sebab dari keberadaan alam semesta. Semoga video ini dapat membantu kita untuk melihat pemahaman ketuhanan dalam kepercayaan Aluk